Salam damai sejahtera buat kita semua. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Sudah lewat tanggal 23 dan 24 September 2025. Hari ini sudah tanggal 25 September 2025. Saya orang yang tidak ikut rapture. Yang hadir nonton sekarang termasuk orang-orang yang sama nasibnya dengan saya, yaitu orang-orang yang tidak rapture. Apa ada dengar kabar saudara seiman kita yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ada yang sudah rapture di antara tanggal 23 atau 24 September kemarin? Sudah saya bilang, tidak mungkin rapture akan terjadi di tanggal 23 atau 24 September 2025 kemarin. Karena saya berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada perkataan Tuhan Yesus sendiri, yang sudah jelas mengatakan di Matius 24 ayat 35 dan 36. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Sudah jelas ayatnya berbunyi seperti itu. Tidak perlu diartikan lagi. Hal yang seperti itu saja banyak orang yang tidak mengertinya. Malah percaya kepada perkataan nabi palsu, kesaksian palsu, penglihatan-penglihatan palsu yang justru bertentangan dengan firman Tuhan itu sendiri. Saya sampai berani membuat judul video saya kalau rapture terjadi di tanggal 23 atau 24 September 2025, maka Tuhan akan saya gugat. Saya beberkan alasannya. Malah saya dihujat dan dikatain macam-macam. Ya, saya bisa memaklumkan hal tersebut karena mereka tidak sampai ke sana pemahamannya. Saya berani menggugat Tuhan. Kalau Tuhan membocorkan rahasia kedatangannya kepada seorang manusia dengan menetapkan tanggal, bulan, dan tahunnya. Kenapa saya berani? Karena saya percaya penuh kepada perkataan Tuhan saya, bahwa tidak mungkin dia berdusta, karena dia sendiri sudah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi perkataan dia tidak akan batal atau berubah. Bahwa dia mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat juga tidak. Makanya saya kasih judul lagi video terakhir, bumi hancur, langit runtuh, rapture tanggal 23 atau 24 September tidak akan terjadi. Yang nonton hanya sedikit, karena mereka yang sudah percaya penuh, yakin penuh akan terjadi rapture, atau mereka yang ikut berjaga-jaga, tidak mau dipengaruhi lagi, takut terpengaruh. Kita yang ngotot mati-matian membela firman Tuhan, sekarang terbuktikan bahwa yang mengatakan rapture akan terjadi di antara tanggal 23 atau 24 September 2025 tersebut adalah perkataan nabi palsu dan mereka yang disebut hamba-hamba Tuhan yang telah berkhotbah tentang rapture tersebut, termasuk orang-orang yang percaya kepada penyesatan. Malah ada seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, yang dalam videonya saya nonton, dia seakan-akan percaya banget akan terjadi rapture di tanggal 23-24 September 2025 ini. Dan di dalam khotbahnya itu dia sampai terharu, hampir mau terseduh gitu, karena saking mempercayainya bahwa
setelah rapture tanggal 23 atau 24 September nanti, yaitu akan memasuki masa tribulasi atau kesukaran besar selama 7 tahun. Dan Tuhan Yesus akan kembali ke dunia untuk menghancurkan antikris pada 15 September 2032. Jadi tepat 7 tahun. Yang bertepatan dengan hari raya pendamaian. Dan rapture tanggal 23-24 September kemarin yang dipercaya akan terjadi, itu adalah hari raya Rosh Hashanah, yaitu hari peniupan trompet atau sangkakala. Jadi kalau itu terjadi rapture di tanggal 23 atau 24 September itu, maka 7 tahun kemudian, tepat di tanggal 15 September 2032 akan terjadi Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menghancurkan antikris. Tetapi untuk mencari amannya, pendeta ini berkata bahwa kalau tidak terjadi, tidak apa-apa. Ora opo-opo katanya. Bahwa kita harus berjaga-jaga, bersiap sedia. Kalau tidak terjadi, ya tidak apa-apa. Tapi bagaimana iman seperti itu mencari aman gitu? Kalau tidak terjadi, ya cuci tangan gitu. Tapi dalam penyampaiannya itu seakan-akan percaya banget akan terjadi rapture itu di tanggal 23-24 September kemarin. Jadi kita ke depan harus hati-hati. Kejadian ini, pengalaman ini jangan sampai membuat kita menjadi bodoh akan firman Tuhan. Yang sudah jelas firman Tuhan mengatakan bahwa langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Perkataan Tuhan Yesus tidak akan berlalu. Jika langit dan bumi ini berlalu, maka perkataan Tuhan masih tetap berlaku, bahwa tidak seorang pun yang akan tahu. Malaikat-malaikat juga tidak. Tapi ada yang berkata bahwa Yesus anak tidak tahu, hanya Bapa sendiri yang tahu. Mereka percaya sekarang Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga, sudah menyatu dengan Bapa. Dan pasti Tuhan Yesus tahu. Memang saya juga berkeyakinan Tuhan Yesus sudah kembali ke sorga. Firman itu sudah kembali kepada yang empunya, yang mengutus dia, yang keluar dari mulut Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan sudah menyelesaikan misi penyelamatannya, karya salibnya, dan sudah kembali kepada Bapa di sorga. Dia sudah menyatu, menjadi satu dengan Bapa di sorga, karena aku dan Bapa adalah satu, kata Tuhan Yesus. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah pasti sudah tahu. Nah, ada yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah tahu dan dia pasti akan membocorkan, mengasih tahu rahasia kedatangannya. Sebab ada yang mengutip ayat bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Jadi orang memahami firman Tuhan hanya sepenggal-sepenggal kalau saya nilai ya. Kita harus memahami firman Tuhan itu secara menyeluruh. Bolehlah beranggapan seperti itu. Itu pada perkara-perkara yang lain. Tetapi untuk perkara rapture ini adalah sesuatu yang khusus, yang tidak bisa disamakan dengan yang pemahaman tadi, bahwa Tuhan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memberitahukan kepada hamba-hambanya. Jadi seakan-akan Tuhan akan memberitahu terjadinya pengangkatan atau rapture itu kepada hamba-hambanya sebelum hal itu terjadi. Seperti kemarin yang dipercaya tanggal 23-24 September 2025 akan terjadi rapture. Banyak penglihatan dari banyak orang. Terus ada nubuatan-nubuatan, dan juga itu yang seorang guru Amerika itu yang berjumpa dengan Tuhan katanya. Waktu dia meninggal berapa menit itu, dan Tuhan Yesus mengasih tahu dia bahwa akan terjadi pengangkatan rapture di tanggal 23-24. Bukankah itu adalah kesaksian palsu
nabi palsu yang sudah terbukti oleh firman Tuhan. Di waktu murid-murid menanyakan kepada Tuhan Yesus, kapan kesudahan dunia ini? Kapan kedatanganmu? Tuhan Yesus pertama kali mengucapkan kata adalah, waspadalah supaya jangan kamu disesatkan. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Bukankah dalam perjumpaannya yang waktu meninggal itu, dia berjumpa dengan Yesus yang adalah Mesias, katanya, yang berkata bahwa rapture, pengangkatan, akan terjadi di tanggal 23 atau 24 September 2025. Bukankah itu adalah Mesias palsu, Yesus palsu, dan yang menyaksikan itu adalah nabi palsu. Jadi dengan pengalaman ini, ingatlah ke depan, jika kita masih ada umur, ada waktu ke depan, jika ada pengajar-pengajar yang mengatakan bahwa akan terjadi nanti rapture, pengangkatan, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ingatlah firman Tuhan ini menjadi pegangan kita. Jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita masih bodoh, masih tidak mengerti akan firman Tuhan. Sekali kita pengalaman, janganlah sampai terulang kembali untuk di masa yang akan datang. Sekali terjadi kita mempercayainya, cukuplah. Jangan sampai terulang lagi. Nanti kalau ada pemberitaan lagi, misalkan 2-3 tahun atau 4-5 tahun lagi, akan terjadi rapture lagi gitu. Terus kita percaya lagi. Bukankah namanya kita itu tidak belajar, tidak mau mengerti. Jadi kalau mendengar ini, mengertilah. Ingatlah, kalau ada orang yang membicarakan rapture, pengangkatan lagi, dengan menetapkan tanggal, bulan, dan tahunnya, kita sudah tahu itu adalah penyesat. Itu adalah ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran palsu, nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar sesat. Janganlah kita mempercayainya. Demikian pembahasan kita kali ini. Besok saya akan bikin video yang lain tentang rapture ini lagi. Semoga Bapak Ibu bisa mengikutinya. Terima kasih. Roh Kudus tetap memimpin kita di jalannya yang benar, untuk mengerti kebenaran firman-Nya, dan supaya kita dapat hidup di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.